Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat membuat video presentasi ini tanpa kendala suatu apapun. Bapak Agus Miswanto MA yang kami hormati dan teman-teman sekalian yang kami banggakan, di sini kami dari kelompok 7 Al-Islam Kemuhammadiyahan dari Prodi Akuntansi kelas B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang yang beranggotakan 1. Putri Febriani, 2. Sita Oktaviani, 3. Hanifah Kartikasari akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Tauhid dan Kemanusiaan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai tauhid dan kemanusiaan. A. Tauhid. Secara umum, tauhid adalah mengesahkan Allah dalam hal seluruh yang menjadi kekhususan Allah menggunakan ilmu, keimanan, perbuatan dari semua yang ada hubungannya dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah, perilaku Allah, dan peribadatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi Al-Quran semuanya tentang tauhid. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa isi Al-Quran semuanya adalah tentang tauhid. Maksudnya, karena isi Al-Quran menjelaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Berita tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, dan perkataannya. Ini adalah termasuk tauhid ilmi al-kabari, termasuk di dalamnya tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Yang kedua, seruan untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya. Ini adalah tauhid iraadi at-talabi atau tauhid uluhiyah. Yang ketiga, berisi perintah dan larangan serta keharusan untuk taat dan menjauhi larangan. Hal-hal tersebut merupakan hukuukat tauhid wa mukamilatuhu, hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid. Yang keempat, berita tentang kemuliaan orang-orang yang bertauhid, tentang balasan kemuliaan di dunia dan balasan kemuliaan di akhirat. Ini termasuk jazaa'ut tauhid atau balasan bagi ahli tauhid. Yang kelima, berita tentang orang-orang musyrik, tentang balasan berupa siksa di dunia dan balasan azab di akhirat. Ini termasuk balasan bagi yang menyelisihi hukum tauhid. Selanjutnya yaitu jenis tauhid yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah yang artinya mengesahkan Allah dalam hal tercipta, kepemilikan, dan pengurusan. Di antaranya ada dalil yang menyatakannya, yaitu di surah Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin, yang artinya ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah yang artinya mengesahkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah dan jenis ibadah yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Yang ini telah dijelaskan juga pada surah Luqman ayat 30 yang berbunyi zalika bi annallahu huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil, yang artinya demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah adalah batil. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat yang artinya pengesaan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang menjadi miliknya. Kita harus menetapkan seluruh nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Dia tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya atau sunnah nabinya, dan tidak menjadikan sesuatu yang semisal dengan Allah dalam nama dan sifatnya yang telah ditegaskan dalam surah Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang artinya
Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Selanjutnya yaitu kemanusiaan. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dalam firman-Nya menyebut bahwa Dia menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Istilah manusia dalam Al-Quran yang pertama yaitu bashar. Bashar terambil dari akar kata yang berarti penampakan sesuatu dengan baik atau indah, yang merupakan gambaran manusia secara materi yang dapat dilihat seperti makan, berjalan, dan memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, anas. Dalam konsep anas pada umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Tentunya sebagai makhluk sosial, manusia harus mengutamakan keharmonisan bermasyarakat. Manusia harus hidup sosial, artinya tidak boleh sendiri-sendiri, karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan sekitarnya. Yang ketiga, al-insan. Al-insan berasal dari kata nasia yang berarti lupa, menunjukkan adanya hubungan dengan kesadaran diri. Manusia disebut al-insan karena memiliki kecenderungan akan sifat pelupa, sehingga memerlukan teguran dan peringatan. Selanjutnya yang keempat, dzurriyyah, Adam atau Bani Adam. Disebut Bani Adam karena dia menunjukkan asal-usul yang bermula dari Nabi Adam sehingga dia tahu dan sadar akan jati dirinya. Awal mula manusia diciptakan. Manusia diciptakan melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari nutfah atau tetesan, kemudian diubah menjadi alaqah atau segumpal pendarahan, kemudian dijadikan mudghah atau segumpal darah. Fungsi dan peran manusia. Satu, menjadi abdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti hanya bersedia mengabdi kepada Allah. Dua, menjadi saksi Allah yang berarti sebelum lahir ke dunia ini manusia bersaksi kepada Allah bahwa hanya Dialah Tuhannya. Tiga, khalifah Allah yang dimaksud adalah perwakilan Allah untuk berbuat sesuai dengan misi yang telah ditentukan Allah. Terdapat 5 hakikat manusia. Yang pertama, makhluk, yaitu manusia di alam semesta ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Dua, dimuliakan dan diberi potensi, yang artinya manusia diciptakan secara sempurna. Ketiga, dibebani tanggung jawab, yang artinya keberadaan manusia di alam semesta ini dengan potensi yang diberikan adalah untuk menunaikan satu misi hidup jelas terarah. Keempat, diberikan pilihan hidup, yang artinya manusia diberikan satu tanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih diberikan pilihan pada manusia untuk hidupnya. Kelima, diberikan balasan, yang artinya pilihan hidup yang dipilih manusia akan menjadi tanggung jawabnya sendiri. Sekian dari kelompok saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.